Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Apa kabar Ananda semuanya? Berjumpa lagi dengan Bapak dalam pembahasan sejarah lahirnya Daulah Mughal. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana proses lahirnya Daulah Mughal. Daulah Mughal bukanlah daulah Islam pertama di India. Sebelumnya sudah berdiri daulah Islam yaitu Kesultanan Delhi. Daulah Mughal didirikan oleh seseorang yang bernama Zahiruddin Muhammad Babur, yang merupakan salah satu cucu dari Timur Leng, salah satu kaisar Mongol, dan ayahnya bernama Umar Mirza. Zahiruddin Babur diangkat menjadi Sultan Mughal saat berusia 11 tahun. Ia berhasil menguasai Samarkand, sebuah kota penting di Asia Tengah pada saat itu, dan Kabul, ibu kota Afghanistan, dan Punjab pada tahun 1525 Masehi. Setelah menguasai Punjab, Babur beserta pasukannya bergerak ke Delhi. Zahiruddin Babur berhasil mengalahkan Ibrahim Lodi, penguasa Delhi, beserta ribuan pasukannya dalam pertempuran dahsyat di Panipat pada tanggal 21 April 1526 Masehi. Dengan demikian, resmilah Daulah Mughal berdiri di India. Kemudian, kita akan membahas strategi dan kebijakan pemerintah Daulah Mughal. Dalam kurun waktu kurang lebih 3,5 abad, Daulah Mughal dipimpin oleh beberapa sultan, di antaranya Zahiruddin Muhammad Babur. Zahiruddin Muhammad Babur menjadi penguasa pertama sekaligus pendiri Daulah Mughal. Pada masa kepemimpinannya, seluruh kebijakan digunakan untuk membangun pondasi pemerintahan. Pada awal kepemimpinannya, Babur masih menghadapi ancaman pihak-pihak musuh, utamanya dari kalangan Hindu yang dari awal tidak suka terhadap berdirinya Daulah Mughal. Sementara di sisi lainnya, Daulah Lodi berusaha bangkit untuk kembali menentang pemerintahan Babur yang dipimpin Muhammad Lodi. Pada pertempuran di dekat Gorgra, Babur dapat mengakhiri perlawanan Lodi pada tahun 1529 Masehi. Kemudian yang kedua, pada masa Sultan Humayun. Humayun melanjutkan kepemimpinan ayahnya Babur. Humayun memimpin Mughal kurang lebih 26 tahun. Humayun masih banyak mendapatkan tantangan, di antaranya dari Bahadur Shah, penguasa Gujarat, yang berusaha untuk memisahkan diri dari kekuasaan Mughal. Pada tahun 1450 Masehi, Humayun berhasil dikalahkan oleh Sherkan Shah dari Afghanistan. Humayun melarikan diri ke Persia, yang saat itu dipimpin oleh Tahmas, penguasa Daulah Syafawi. Humayun kembali ke India setelah 15 tahun, kemudian kekuatan di pengasingan Daulah Mughal berhasil ditegakkan kembali di Delhi setelah mengalahkan Sherkan Shah. Kemudian yang ketiga, pada masa Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar. Keberhasilan pemerintahan yang lebih bercorak militeristik menjadikan Mughal menjadi sebuah daulah yang sangat besar. Kabul dan Kandahar sebagai dua gerbang kota India berhasil dikuasai oleh pemerintah Mughal. Kebijakan Akbar mempersatukan berbagai etnis untuk membangun daulahnya, membuahkan peradaban yang lebih maju di India. Akbar meninggal dunia di Agra pada tanggal 16 Oktober tahun 1605 Masehi. Kemudian yang keempat, pada masa Sultan Nuruddin Muhammad Salim, atau yang lebih dikenal dengan Jahangir. Nuruddin Muhammad Salim lebih dikenal dengan sebutan Jahangir. Lahir di Fatehpur Sikri dan naik tahta 8 hari setelah meninggalnya Sultan Akbar. Jahangir berkuasa selama 22 tahun. Dengan didukung oleh kekuatan militer yang besar, kepemimpinan Jahangir menjadi lebih kuat. Pada masa kepemimpinannya, Jahangir berhasil menundukkan Bengala, Mewar, dan Kangra.
Usaha-usaha pengamanan wilayah serta penaklukan yang ia lakukan mempertegas kenegarawan yang diwarisi dari ayahnya, yaitu Akbar. Kemudian yang kelima, pada masa Sultan Shahjihan. Shahjihan lahir 5 Januari 1592, merupakan raja kelima Daulah Mughal di India. Tatkala masih kanak-kanak, ia bernama Khurram. Nama Shahjihan dikenang di atas kemegahan bangunan-bangunan yang didirikan tatkala menjadi raja. Di antaranya Taj Mahal dan Masjid Jama' adalah dua bangunan megah yang diwariskan kepada dunia. Kini, buku-buku sejarah kekhalifahan Islam mencatat namanya sebagai penguasa yang berjasa pada peradaban manusia, di mana kekuasaan Shahjihan, Daulah Mughal mencapai puncak kejayaannya. Kemudian yang keenam, pada masa Sultan Aurangzeb. Aurangzeb naik tahta dengan menghadapi tugas yang berat. Kedaulatan Mughal sebagai etnis Muslim India nyaris hancur akibat perang saudara. Maka pada masa pemerintahannya dikenal sebagai masa pengembalian kedaulatan umat Islam. Pada periode ini merupakan masa konsolidasi dua kerajaan Mughal sebagai sebuah kerajaan dan sebagai negeri Islam. Kemudian yang ketujuh, pada masa Sultan Bahadur Shah. Para pengganti Aurangzeb merupakan penguasa yang lemah sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Para pemimpin sesudah Aurangzeb mengawali kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal.